Shalom, bertemu dalam renungan hari ini. Kiranya kita hari ini semakin dikuatkan, kita semakin berakar kuat ya di dalam Tuhan Yesus, bahwa kita tahu bahwa tujuan kita adalah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita saling menguatkan, kita saling membantu, dan kiranya apapun yang kita lakukan ya di saat ini dengan merenung-renungkan ini benar-benar membuat kita dapat berbuah lebat ya bagi kemuliaan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita punya teladan, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah turun dari surga. Tuhan Yesus yang anak Bapa sendiri. Turun bagian dari Allah sendiri. Turun ke dunia sebagai rahmat dan belas kasihan. Untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Dan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang diminta Tuhan Yesus, Petrus, Tuhan Yesus sampai bertanya 3 kali, Petrus, apakah kau mengasihiku? Aku mengasihimu Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang dikatakan Tuhan. Membawa ke surga. Memberitahukan bahwa rahmat dan belas kasihan itu hanya lewat Tuhan Yesus. Itu tugas kita. Tugas kita. Amin ya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan kita akan merenungkan ayat firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Judul perikopnya Pentakosta. Kita akan baca ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin ya. Pentakosta, peristiwa yang dinanti-nantikan oleh murid Tuhan Yesus, karena murid Tuhan Yesus tidak diperbolehkan Tuhan Yesus sendiri untuk keluar dari Yerusalem sebelum mereka menerima janji Allah. Apa janji Allah? Roh Kudus itu sendiri. Kita akan renungkan dari ayat di atas. Ketika hari tiba Pentakosta, di sini cara demikian, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi orang-orang percaya berkumpul, murid-murid Tuhan Yesus yang kemarin kita baca ya, di judul perikopnya rasul-rasul menanti-nanti, ditulis nama-nama seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon orang Selot, Yudas. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, mereka berkumpul seperti itu. Dikatakan di sini ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul lagi. Di sini dikatakan orang-orang percaya. Jadi mereka berkumpul seperti yang ditulis di perikop rasul-rasul menanti-nanti itu, tidak hanya satu hari, tapi mereka sering berkumpul di satu tempat. Disebut orang-orang percaya berkumpul. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu yang diceritakan ya di sini. Peristiwa yang terjadi, bagaimana Roh Kudus saat memenuhi diri mereka itu digambarkan. Di rumah yang mereka tinggal, duduk bersama-sama berdoa tersebut, tampak lidah-lidah seperti nyala api. Hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka berbahasa roh. Seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka berkata, itu perkataan dari roh. Berkata-kata asalnya dari roh. Nah, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi saat ada bunyi keras itu, mereka juga mendengar orang-orang yang di luar rumah itu. Mereka mendatangi tempat orang percaya tersebut. Tempat orang-orang percaya itu berkumpul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus dan rasul-rasul lainnya ya. Nah, di sini dikatakan ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka mendengar rasul-rasul itu berbahasa mereka, bukan bahasa Yahudi, bukan bahasa orang-orang Galilea. Nah, di sini dikatakan lagi, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi orang-orang yang mendatangi rumah tersebut ya, di mana para rasul berkumpul, itu orang-orang sampai heran-heran, kok bisa ya berbahasa-bahasaku. Karena saat itu sedang ada Pentakosta dan banyak orang berkumpul. Di sini katakan,
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kalau kita orang Jawa waktu itu ada di sana, pasti ada di antara murid-murid itu yang bisa berbahasa Jawa ya. Kita berandai-andai, oh puji Tuhan. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi saat itu Roh Kudus bersaksi, menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Dan mereka mendengar bukan dalam bahasa orang Galilea, tapi bahasa mereka sendiri. Orang Kreta lah, orang Frigia lah, orang Elam lah, orang Media lah, orang Parsia, dan lain-lain. Luar biasa ya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Mereka tercengang-cengang. Mereka, ini apa maksudnya? Apa yang terjadi? Kenapa mereka bisa berbahasa banyak bahasa? Ini maksudnya apa ya? Maksudnya Allah apa ya? Karena apa? Saat itu mereka mendengar para rasul bersaksi dengan menggunakan bahasa asal mereka. Tapi ada orang yang menyindir. Di sini katakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Di antara orang yang tercengang-cengang, terheran-heran, kok mereka bisa berbahasa-bahasa saya? Ada satu orang yang menyindir ya, mereka sedang mabuk anggur manis. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus di orang tersebut ya. Saat hal yang luar biasa terjadi di depan mata mereka, ada orang-orang di mana mereka adalah perantau-perantau di Yerusalem. Mereka mendengar Roh Kudus bersaksi di depan mata mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Bagaimana mereka tidak tercengang-cengang? Terheran-heran, apa maksudnya ini? Banyak orang, banyak rasul berbahasa kita. Padahal di situ kan banyak orang ya dari asal masing-masing. Mereka semua mendengar kesaksian Roh Kudus bersaksi menggunakan bahasa mereka, padahal orang-orang atau rasul-rasul tersebut adalah orang-orang Galilea. Bagaimana ini kok bisa? Kenapa? Apa yang terjadi ini maksudnya apa? Banyak pertanyaan di pikiran mereka. Tercengang-cengang, tapi ada beberapa orang yang menyindir, sinis. Orang ini mabuk anggur manis. Ada saja ya orang yang menyia-nyiakan kesempatan saat ada Roh Kudus. Orang yang diurapi ada di depan mata mereka. Mereka tidak mempersiapkan diri mengenal Allah dengan benar. Diri mereka tidak menerima kesaksian Roh Kudus sendiri tersebut. Ada saja ya orang kayak gitu. Kita berdoa, kita berharap kita menjadi bagian dari rasul-rasul tersebut, atau bagian dari orang yang terberkati mendengar kesaksian Roh tersebut. Asal jangan menjadi bagian orang yang sinis, yang saat hal luar biasa terjadi di depan mata mereka sinis. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus dalam diri orang tersebut. Amin ya. Amin. Kita belajar Alkitab ya. Dari sekarang. Tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari Alkitab. Yang penting kita mau rendah diri, berdiri di kaki Bapa, di kaki Tuhan Yesus, memohon tuntunan saat kita membaca Alkitab atau membaca renungan apapun. Sehingga apa? Sehingga saat ada hal yang luar biasa, saat kita bertemu dengan pendeta atau orang-orang yang diurapi Tuhan,
Roh Kudus berbicara menubuatkan kita, salah satunya saya. Ataupun kalau kita belum ada kesempatan tersebut, kita berdoa untuk bisa dipakai Tuhan. Tapi jangan sampai kita masuk golongan orang-orang yang sinis seperti ini. Yang saat hal luar biasa terjadi, puluhan orang berbahasa macam-macam ya. Banyak orang ya, orang-orang di sini katakan orang percaya, tapi tidak beritahu jumlah pastinya. Berbahasa roh, kesaksian, padahal mereka tahu orang-orang ini sebelumnya ya, mereka orang-orang Galilea. Tapi ada orang-orang yang sinis seperti itu. Jangan sampai kita masuk golongan orang tersebut. Saat ada kesempatan di depan mata mereka, ada orang yang diurapi Roh Kudus luar biasa, tapi karena diri mereka sebelumnya tidak mempersiapkan diri mengenal Allah, Allah pun juga tidak memberi sentuhan di hati dia ya, untuk setidaknya bisa didoakan, bisa diurapi atau apapun gitu ya. Berjaga-jagalah agar jangan masuk golongan seperti ini, yang saat ada mujizat luar biasa sinis. Itu namanya menyia-nyiakan kesempatan. Ada Roh Kudus, orang-orang yang diurapi, mereka menyia-nyiakan, malah bersikap sinis. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Amin.